Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Saya Vero Wahyu Permana, NIM 23040101008, mata kuliah Kecerdasan Buatan kelas IF 503, program studi PJJ Informatika dengan dosen Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM Mkom. Pada ujian akhir semester ini, saya mencoba untuk membuat makalah dengan tema implementasi teknologi kecerdasan buatan terkini pada Artificial Neural Network. Latar belakang dari penulisan terkait Artificial Neural Network ini adalah ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi AI yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir ini. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan AI dalam satu dekade terakhir ini mengalami akselerasi yang sangat signifikan. Transformasi digital di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan semakin bergantung pada sistem cerdas yang mampu memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan keputusan secara otomatis. Salah satu fondasi utama dalam perkembangan AI modern adalah Artificial Neural Network atau ANN yang terinspirasi dari cara kerja sistem saraf biologis manusia. Selanjutnya, latar belakang dari penulisan ini adalah kemajuan dalam komputasi ikut mempercepat pelatihan model jaringan saraf. Hal ini memungkinkan penerapan ANN pada permasalahan yang sebelumnya sulit, saat ini diselesaikan secara komputasional. Implementasi teknologi terkini pada ANN tidak hanya terbatas pada peningkatan akurasi model, tetapi juga mencakup efisiensi komputasi, interpretabilitas, keamanan, serta integrasi dengan sistem berbasis cloud dan edge computing. Teknologi seperti transfer learning, federated learning, dan explainable AI menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem AI yang lebih adaptif dan bertanggung jawab. Kemudian untuk latar belakang selanjutnya adalah karena adanya ketersediaan big data yang melimpah dan kemajuan algoritma optimasi. Sehingga ini sangat mendukung pada perkembangan ANN atau Artificial Neural Network, yang mana ANN ini sangat membutuhkan sebuah big data dan kemajuan algoritma optimasi itu sendiri. Metode seperti Adam Optimizer, regulasi dropout, dan batch normalization menjadi standar dalam pengembangan model modern. Integrasi ANN dengan teknologi lain seperti Internet of Things atau IoT dan blockchain semakin memperluas cakupan implementasinya. Itulah latar belakang dari penulisan makalah ini. Selanjutnya kita akan beralih ke konsep dasar Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network atau ANN ini merupakan model komputasi yang terinspirasi dari sistem saraf biologis manusia. Khususnya cara neuron dalam otak menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal. Dalam konteks komputasi, ANN dirancang sebagai sistem pemrosesan informasi yang terdiri atas unit-unit sederhana yang disebut neuron buatan atau artificial neuron. Neuron-neuron tersebut saling terhubung melalui bobot atau weight yang menentukan kekuatan hubungan antar unit ini. Prinsip ANN adalah melakukan pemetaan atau mapping dari input ke output melalui proses pembelajaran berbasis data. Secara struktural, ANN terdiri dari tiga komponen utama, yaitu lapisan input atau input layer, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan output atau output layer. Input layer berfungsi menerima data awal dalam bentuk numerik. Hidden layer bertugas melakukan transformasi dan ekstraksi fitur melalui kombinasi linear dan non-linear. Sedangkan output layer menghasilkan prediksi atau klasifikasi berdasarkan hasil pemrosesan sebelumnya. Dalam jaringan yang lebih dalam atau deep neural network, jumlah hidden layer dapat mencapai puluhan hingga ratusan lapisan. Hal ini memungkinkan model mempelajari representasi data yang sangat kompleks. Kemudian secara sistematis, setiap neuron dalam ANN melakukan operasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari WI
dikali XI ditambah B, di mana WI ini adalah bobot, XI ini adalah input, sedangkan B ini adalah bias. Selanjutnya nilai Z ini kemudian diproses melalui fungsi aktivasi atau activation function untuk menghasilkan output neuron. Fungsi aktivasi berperan penting dalam memperkenalkan sifat non-linearitas ke dalam model, sehingga ANN mampu memodelkan hubungan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh model linear sederhana. Dari perspektif teoritis, ANN memiliki kemampuan universal approximation, yang berarti jaringan saraf dengan setidaknya satu hidden layer atau jumlah neuron yang cukup dapat mengaproksimasi fungsi kontinu apapun. Teorema ini menjadi landasan kuat mengapa ANN sangat fleksibel dalam berbagai permasalahan regresi dan klasifikasi. Namun demikian, kompleksitas model harus diimbangi dengan jumlah data yang memadai agar tidak terjadi overfitting. Selanjutnya, kita ke bagian implementasi artificial neural network dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesehatan. ANN digunakan untuk diagnosis penyakit berbasis citra medis seperti MRI dan CT scan. ANN mampu mengidentifikasi pola abnormal dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, ANN juga digunakan untuk memprediksi penyakit berbasis data rekam medis. Selanjutnya, pada sektor industri, ANN diterapkan dalam predictive maintenance untuk mendeteksi potensi kerusakan mesin sebelum terjadi kegagalan. Implementasi ini membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan kemudian pada bidang keuangan, ANN digunakan untuk deteksi fraud, analisis risiko kredit, dan prediksi pasar saham. Kemampuan ANN dalam mengenali pola kompleks menjadikannya alat yang efektif dalam pengambilan keputusan finansial. Yang berikutnya adalah transportasi. Pada bidang transportasi ini, ANN menjadi komponen utama dalam sistem kendaraan otonom. Sistem ini menggunakan kombinasi ANN dan sensor fusion untuk mengenali objek, jalur, dan kondisi lingkungan secara real-time. Kemudian selanjutnya pada sektor pendidikan, ANN diterapkan dalam sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan siswa. Implementasi ini mendukung personalisasi pembelajaran berbasis data, sehingga siswa satu dengan siswa lainnya tingkat kesulitan soal akan berbeda-beda. Ini menyesuaikan dengan kemampuan siswa tadi. Kemudian slide selanjutnya adalah tantangan dan prospek pengembangan Artificial Neural Network atau ANN. Tantangan pertama adalah pelatihan model skala besar tentunya memerlukan infrastruktur yang mahal dan konsumsi energi yang tinggi. Kemudian tantangan berikutnya adalah masalah overfitting. Masalah overfitting ini juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan ANN. Tanpa teknik regularisasi yang tepat, model dapat kehilangan kemampuan generalisasi terhadap data baru. Kemudian tantangan selanjutnya adalah keamanan model terhadap serangan adversarial. Manipulasi kecil pada input dapat menyebabkan kesalahan prediksi yang signifikan. Dan kedepannya, prospek ANN semakin luas dengan integrasi quantum computing dan neuromorphic computing. Inovasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan kemampuan komputasi jaringan saraf secara drastis. Oke, terima kasih untuk presentasi, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.